Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Uni, eh, Bu Nur, Bapak Ibu semua, Pak Hilmi. Bapak Ibu mohon masukan dan bimbingannya untuk latihan kedua uraian Quran surat Al-A'raf 184 sampai dengan 186. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. صدق الله العظيم. Masya Allah, dari jauh tadi nggak rasa ini apa aplikasi, rupanya tulis tangan ya. Tantangan. Kemarin Uni, Cantik. Uni, Pinter-pinter. Ya, Uni, yang zuru itu yang bentuk alif, bentuk lam bentuknya itu. Nah, nih, yang zuru, yang baris kedua, harusnya kan mendekat dengan za itu. Nah, tuh. Bentuk lam jadinya kan? Enggak, kan ke bawah. Enggak. Ya, kan Bukan, itu kan zo. Ekornya kan ke bawah itu. Kalau di Zo-nya atas itu, ya zo-nya itu nih. Zonya maksudnya. Menjauh dengan dotnya, dengan za-nya itu oh berpisah tangkainya. bentuknya. Itu seperti Tangkai dot za. Harusnya kan bertemu nih. Alifnya langsung Ah, enggak nyasip. Cara. itu seperti do. Iya, iya. Jadi ini Bentuk kayak za dengan do. lam itunya kan? Iya, garisnya itu di ujung Ya, dekat za tuh. Nah, gitu aja. Seperti ini Pak kan Mansur. ya. Nah, tuh. Iya. Ya, nanti dibetulin. Itu bentuk dot bentuknya jadinya. Iya. Iya, betul. Yang lain? Jeli juga si Repija. Yang lain oke ya. Ayat baru. Mayyudlillahu fala hadiyalah wa yadhurru. Oke, lanjut. Kita lanjutkan penggalannya. Quran Surat Al-A'raf ayat 184 dibagi atas dua bagian dengan 14 penggalan. Bagian pertama penggalan 1 sampai 9, bagian kedua penggalan 10 sampai 14. Oh, garua suara Pak Mursid. Oh, pakai kali ini. Oh, pakai headset. Oh, ya. Headset. Kita buka dulu. Bu Nur ngerti nggak garua? Cerah. Titi Ewi ngerti nggak garua? Enggak, garuk-garuk tahu. Cerah. Ya, lanjut. Quran Surat Al-A'raf ayat 185 dibagi atas dua bagian dengan 27 penggalan. Bagian pertama penggalan 1 sampai 12, bagian kedua 22. penggalan 1 sampai 22 bukan 12. Oh iya. Bagian pertama penggalan 1 sampai 22, bagian kedua penggalan 23 sampai 27. Yang terakhir Quran Surat Al-A'raf 186 dibagi atas dua bagian juga dengan 14 penggalan. Bagian pertama penggalan 1 sampai 8, penggalan kedua penggalan 9 sampai 14. Ya. Penggalan Quran Surat Al-A'raf ayat 184. Penggalan pertama A, penggalan kedua Wa, penggalan ketiga Lam, penggalan keempat Yatafakkaru, penggalan kelima Ma, penggalan 6 Bi,
Penggalan ke-7 sahibihim. Penggalan 8 min. Penggalan 9 jinnatin. Penggalan 10 in. Penggalan ke-11 huwa. Penggalan ke-12 illa. Penggalan ke-13 nadhirun. Penggalan terakhir mubinun. Dilanjutkan dengan penggalan Quran surat Al-A'raf 185, penggalan pertama A, penggalan kedua wa, penggalan ketiga lam, penggalan keempat yang zuru, penggalan kelima fi, penggalan 6 malakutis samawati, penggalan ketujuh wa, penggalan ke-8 al-ardi, penggalan 9 wa, penggalan 10 ma, penggalan 11 khalaqa, penggalan 12 Allahu, penggalan 13 min, penggalan 14 syai'in, penggalan 15 wa, penggalan 16 an, penggalan 17 asa, penggalan 18 an, penggalan ke-19 yakuna, penggalan ke-20 qadi, penggalan ke-21 iqtaraba, penggalan ke-22 ajaluhum. Kemudian penggalan ke-23 fa, penggalan ke-24 bi, penggalan ke-25 ayyi hadisin, penggalan ke-26 ba'dahu, penggalan ke-27 yu'minuna. Kemudian Quran surat Al-A'raf 186, penggalan pertama man, penggalan kedua yudlili, penggalan ketiga Allahu, penggalan keempat fa, penggalan kelima la, penggalan 6 hadiah, penggalan 7 la, penggalan 8 hu, kemudian penggalan 9 wa, penggalan 10 ya daru, penggalan ke-11 hum, penggalan ke-12 fi, penggalan ke-13 tu'yanihim merupakan KBM, dan terakhir penggalan ke-14 ya'mahun. Ya. Kurang dikit Pak Mursid, tolong Ya. diakhirin nomor ayatnya. Oh, nomor ayatnya. Ya kan, jadi sini di akhir-akhir sini. Di setelah mubinun, setelah yu'minun, dan setelah ya'mahun. Ya, mohon. Jadi kelihatan ya, kurang itu aja. Mursid ayat 186, penggalan kedua, yu-nya pakai tasdid. Penggalan berapa? 186 penggalan 2, yudlil. Yu-nya pakai tasdid. Oh, pakai tasdid. Di anunya, Yu-nya, yu. mai, kan Ya, kan mai. Ya, mayyudlil. setelah nun ketemu ya kan. Ya. Ya. Nah, udah. Ya. Ini Pak Mursid bisa nggak ini dinaikkan ini kan ada lowong di atasnya banyak Pak Mursid. Oh ya, di atas Di bawahnya ngepas gitu. Bisa kan? Ini tanggal 17 itu merah satu hakanya tuh nih. Nggak sama. Ya, al-musobo. Pencilnya belum nanti dirubah. Iya. Pokoknya lebih kan di bawah Pak Mursid ya. Asa yang panjangnya itu. Iya, nanti yang belum Ya ketemu. lumba sobok lah dijawabnya lumba sobok. Apa itu yang Jadi nanti mungkin pakai draw kalau nanya dengan Pak Anu atau pakai draw kalau bisa nanti Anu. Bisa. Ya, oke lanjut. Ini tadi saya bikin Anu nih, enaknya gimana nih? Saya penggal per ayat per masing-masing ayat atau di penggal global di atas seluruhnya, kemudian baru masuk ke masing-masing ayat. Saya bikin dua versi. Ini juga kalau 184 nanti dibagi bisa juga seperti ini nanti uraiannya. Oh, ininya penggalan per ayat kemudian ini uraiannya gitu ya. Diurai. Kita bikin 184 ayatnya diurai, kemudian anunya apa nih ayat apa namanya Quran surat 184 misalnya, kemudian dipenggal, kemudian diurai, atau mungkin seperti ini dicampurkan ayat seluruhnya. Satu-satu, udah benar itu. Satu aja ya, karena ini terlalu penuh ya. Satu-satu. Nanti dihapus ini aja ya. Ya.
Nah, Ya. ya seperti ini ya. Oke. Nah, Lanjut ke uraiannya. Ya. kalau tadi kan terlalu penuh ya. Padat. Ya, nggak Uraian apa-apa. Quran Surat Al-A'raf ayat 184 bagian pertama. Penggalan 1A merupakan huruf bermakna, artinya apakah. Penggalan kedua, wa merupakan huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ketiga, lam merupakan huruf bermakna sekaligus mematikan baris akhir KKSAD. Untuk pelaku hum, dia akan menghilangkan na di akhir dan diganti dengan alif. Ada di buku materi halaman 37, artinya tidak. Penggalan 4, yatafakkaru merupakan kata kerja sekarang akan datang, aslinya yatafakkaruna, karena ada lam di depan, berubah menjadi yatafakkaru. Jadi KKSAD-nya berawalan ya dan berakhiran waw sukunna. Pelakunya hum, perkataannya fakara, polanya tafa'ala, ada di Mahmud Yunus halaman 322, artinya mereka akan memikirkan. Penggalan kelima, ma merupakan huruf bermakna, artinya tidak. Oh, besar-besar jadi Pak Mursyid bisa ya. Pak Mursyid ini Kalau- bisa perhatikan nggak Pak Mursyid biar kalimatnya jelas. Yang Berapa penggalan 3. Penggalan Kalau 3. ini kan ambigu kan, lam huruf bermakna sekaligus sekaligus mematikan gitu. Lam huruf bermakna sekaligus huruf yang. Nah, jadi jelas kan? Tuh. Tambah huruf yang. Di sini tulis huruf. Di belakang, setelah Sekaligus huruf. sekaligus huruf yang mematikan. Nah, gitu ya. Oh iya. Bisa muat kan? Yangnya IG aja kalau nggak muat. Iya. Alhamdulillah bisa. Bisa. Oh, malah muat ya. Oke. Nah, ini jelaskan kalimatnya lam huruf bermakna sekaligus huruf yang mematikan baris akhir, Kakak. Oke ya? Ya. Iya, yang lainnya oke kan? Tidak ada masalah. Ini kenapa bisa besar-besar Pak Musrid huruf bahasa Indonesianya? Karena ini apa namanya? Karena dikit ya? Hah? Karena dikit, kayak karena sedikit. Karena dikit misalkan. Iya, Tapi iya. kalau banyak kolomnya terpaksa dikecilin. Iya, sebenarnya bagus seperti ini ya besarnya ya. Kelihatan. Oke, lanjut. Kita lanjutkan dengan penggalan ke-8. Oh iya, kalau banyak kecil dia. Penggalan 6, di merupakan huruf jar, artinya dengan. Penggalan ke-7, sohibihim merupakan kata benda menjumuk dengan ciri kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata kedua merupakan kata ganti. Kata benda pertama, sohibi merupakan kata benda pelaku aktif tunggal. Aslinya sohibun, karena ada huruf jar di depan berubah menjadi sohibin. Kemudian karena bermajmuk berubah menjadi sohibi. Jadi kata bendanya didahului oleh huruf jar, kemudian ada tanwin. Jadi pelaku aktifnya huruf pertama akar kata fathah panjang, huruf kedua akar kata kasrah. Akar katanya sohiba, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'ilun. Ada di Mahmud Yunus halaman 212, artinya kawan. Kata kedua him merupakan kata ganti, artinya mereka. Arti KBM sohibihim, artinya kawan mereka. Penggalan 8, min merupakan huruf jar, artinya dari. Penggalan ke-9, jinnatin merupakan kata benda kata kerja, aslinya jinnatan, karena didahului oleh huruf jar berubah menjadi jinnatin. Jadi kata bendanya didahului oleh huruf jar, kemudian ada ta marbutah dan tanwin. Ciri tunggal sesuai kamus, katanya janna, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fi'latun. Ada di Munawir halaman 216, artinya gila. Ya, clear ya. Ya. Oke, lanjut. Arti Quran Surat Al-A'raf ayat 184 bagian pertama, awalam yatafakkaru ma bisahibihim min jinnah. Dan tidakkah mereka memikirkan bahwa teman mereka Muhammad tidak gila? Ya. Oh, mungkin nanti ini artinya ini cari yang apa Pak Mursyid? Ini terlalu plain, terlalu seperti mesin ketik biasa. Ini fontnya Pak Mursyid ya. Iya. Itu merekanya harus besar nih, Mei. Merekanya harus kecil.
Kecil ya, merekanya Iya. kecil. Ya. Beri warna Pak Mursid. Jangan Gimana? hitam. Boleh. Karena dasarnya putih itu maksud Uni. Makanya seperti mesin ketik kata Uni. Nah, gitu. Seperti mesin ketik biasa tadi. Boleh, nanti disamain sama ini. Iya, itu masalah ini Pak Mursid sebenarnya ornamen nih. Tapi perlu ya keindahan kan mata Ya. memandang ya. Cantik Eye udah. catching. Eye catching. Eye Perlu catching. eye catching itu perlu. Oke. Lanjut. Quran Surat Al-A'raf bagian 184 bagian kedua. Penggalan 10 in merupakan huruf bermakna artinya tidak. Penggalan ke-11 huwa merupakan kata ganti. Penggalan 12 Like so Pak Mursid. Penggalan 12 illa merupakan huruf bermakna artinya melainkan. Penggalan ke-13 nazirun merupakan kata benda pelaku aktif tunggal dengan ciri kata benda ada tanwin. Jadi pelaku aktifnya sesuai pola. Ciri tunggal sesuai kamus. Akar katanya nazira, pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fa'ilun. Ada di Mahmud Yunus halaman 447. Artinya pemberi peringatan. Kemudian penggalan 14 mubinun merupakan kata benda pelaku aktif tunggal. Aslinya mubinun. Kemudian karena huruf sia yang berdampingan dengan sukun dia tidak bisa, maka dia memberikan harokatnya. Maka di sini terjadi pertukaran harokat. Nah, yang lebih gampangnya pertukaran harokat ya. Berubah menjadi mubinun. Kemudian jadi kata bendanya berawalan mu dan ada tanwin di akhir. Jadi pelaku aktifnya mu di awal, kemudian huruf pertama akar kata kasrah. Akar katanya bayana, dibaca bana. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2. Dalam akar kata huruf sia, dalam akar kata huruf waw dan dijadikan akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerjanya af'ala. Pola kata bendanya muf'ilun. Ada di Mahmud Yunus halaman 75 artinya yang nyata. Iya, kalau yang berubah Mursid. seperti ini namanya bukan dibaca tapi menjadi ya kan berubah dia bayana menjadi bana. Kalau yang dibaca itu misalnya akar kata ataya dibaca ata gitu. Ya Bapak Ibu yang lain ya. Iya, Ya. Pak Mursid. Itu ciri PA di penggalan 14 bukan huruf pertama akar kata kasrah tapi huruf kedua akar kata. Iya. Nah, 14. Ya. Ya, oke. Kedua kata betul. Kalau lagi ya, akar katanya bayana berubah menjadi bana, di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2. Ya. Itu pakai draw apa Pak Mursid yang merah itu? Iya, pakai draw. Draw. Nggak ada ini aplikasi Pak Mursid ya? Bisa juga nih, nanti bisa di. Enggak, Uni tanya, soalnya Uni juga pengen tahu. Aplikasi nggak ada. Paling selama pakai ini Uni taunya draw. Pakai pakai panah-panah itu yang apa namanya? Ya, tapi kan nggak bisa bengkok-bengkok. Nanti dilihat dulu, ada mungkin. Oke, ya lanjut. Nah, ini juga kayak mesin ketik biasa, ayo. Beri warna Pak Mursid. Jangan kayak mesin ketik, ngetik. Arti keseluruhan Quran surat Al-A'raf ayat 184. Awalam yatafakkaru ma bi sahibihim min jinnah. In huwa illa mubin. Dan tidakkah mereka memikirkan bahwa teman mereka Muhammad tidak gila? Tidakkah dia Muhammad melainkan seorang pemberi peringatan yang nyata? Ya. Arti bagian kedua belum tadi ya? Oh, ada ya. Sorry.
Oh ya udah. Itu belum. Ini belum dibaca tadi. gara-gara dia mesin ketik tadi. Belum dibaca tadi. Ya, Ini belum langsung ke anu sama kebaca tadi. udah Bagian ya. apa ya? Oke, 184 clear ya. Lanjut 185. Quran surat Al-A'raf ayat 185. Tadi udah dibacakan ayatnya. Penggalannya juga udah. Kita lanjut ke uraiannya aja. Penggalan pertama A merupakan huruf bermakna artinya pada. Penggalan kedua Wa merupakan huruf bermakna artinya dan. Penggalan ketiga Lam merupakan huruf bermakna sekaligus huruf yang mematikan. Penggalan ketiga Lam merupakan huruf bermakna sekaligus huruf yang mematikan baris akhir KKSAD untuk pelaku hum. Menghilangkan nam di akhir diganti alif. Ada di buku materi halaman 37, artinya tidak. Penggalan 4, yang guru merupakan kata kerja sekarang akan datang, aslinya yang guruna, karena ada lam di depan, berubah menjadi yang guru. Jadi KKSAD ini berawalan ya, dan berakhiran waw sukun na. Pelaku hum, akar katanya nazara, polanya fa'ala. Ada di Munawir halaman 1433, artinya mereka akan memperhatikan. Penggalan kelima, fi merupakan huruf jar, artinya pada. Ya, clear ini ya. Iya. Oke. Lanjutkan dengan penggalan keenam, malakutis samawati merupakan kata benda majemuk dengan ciri kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua berharokat kasrah. Kata benda pertama malakuti merupakan kata benda kata kerja objek aslinya malakutan karena didahului oleh huruf ga berubah menjadi malakutin. Kemudian karena bermajemuk menjadi malakuti. Jadi kata bendanya didahului oleh huruf jar, kemudian ada tanwin. Ciri objeknya fathah tain, katanya malaka, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'alutun. Ada di Mahmud Yunus halaman 428 untuk akar kata dan halaman 429 untuk arti yang dicari, artinya kerajaan. Kata benda kedua, as-samawati merupakan kata benda kata kerja jamak dengan ciri kata benda alif lam, ciri jamaknya atin, ati. Kata-katanya samawa berubah menjadi sama. Di sini berlaku analog kaidah 1 huruf sia poin 2. Pola kata kerjanya fa'ala, kata benda tunggalnya samaun, pola kata benda tunggalnya fa'alun, pola kata benda jamaknya fa'alatin. Ada di Mahmud Yunus halaman 180 artinya langit. Jadi arti KBM malakutis samawati adalah kerajaan langit. Penggalan ketujuh, wa merupakan huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-8, al-ardi merupakan kata benda, kata kerja, objek tunggal, aslinya al-arda, karena ada wa di depan yang mensetarakan samawati dengan al-ardi, maka al-arda berubah menjadi al-ardi. Ciri kata bendanya ada alif lam, ciri tunggal sesuai kamus, ciri objek fathah, akar katanya al-arda, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lun. Ada di Munawir halaman 18 artinya bumi. Penggalan 9, wa merupakan huruf bermakna artinya dan. Penggalan 10, ma merupakan huruf bermakna artinya apa yang. Ya, ini juga clear ya. Hanya kamusnya aja Pak Mursid, naikkan Yang mana? Munawir 18 itu, penggalan 8. Oke. Kan ada kosong di atasnya. Supaya sejajar Ya. dengan yang temannya di sebelah. Iya, iya.
Nah, gitu. Udah. Ya, lanjut. Penggalan 11, khalaqa merupakan kata kerja lampau dengan ciri fathah di akhir. Laku huwa, akar katanya khalaqa, polanya fa'ala, ada di Munawir halaman 363, artinya dia telah menciptakan. Penggalan 12, Allahu merupakan subjek, karena berharakat domah menjadi subjek untuk khalaqa, artinya Allah. Penggalan 13, min merupakan huruf jar, artinya dari. Penggalan 14, syai'in merupakan kata benda, kata kerja objek tunggal. Aslinya syai'an, karena ada huruf jar di depan berubah menjadi syai'in. Jadi kata bendanya tanwin di akhir. Ciri objek tunggalnya fathah tain. Akar katanya syaya'a berubah menjadi sya'a. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sya poin 2. Dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lun. Ada di Mahmud Yunus halaman 208 untuk akar kata dan halaman 209 untuk apa yang dicari, artinya sesuatu. Ya. Oke. Penggalan 14, ciri KB-nya kurang huruf jar nih. Mana? Itu Ciri apa? KB. Oh iya, kurang 1, Pak. Huruf jar dulu, baru tanwin di akhir. Kurang 1, Pak. Didahului huruf jar dan tanwin. Nggak huruf jar aja, nanti waktu narasinya aja didahului. Nanti. Ya. Ya, ciri kata bendanya huruf jar didahului oleh huruf jar dan ada tanwin di akhir. Oke. Penggalan 15, wa merupakan huruf bermakna artinya dan. Penggalan 16, an merupakan huruf bermakna sekaligus huruf penekanan, artinya sesungguhnya. Asa merupakan kata kerja lampau khusus. Pelakunya huwa, akar katanya asa, polanya fa'ala. Ada di Munawir halaman 932, artinya dia boleh jadi. Ini khususnya di sini kenapa nih? Kalau ditanya nanti. Itu boleh jadi itu. Artinya. Oh ya. Lanjut penggalan 18, an merupakan huruf bermakna sekaligus huruf yang mempatahkan baris akhir pakai SAD sesudahnya. Ada di buku materi halaman 36, artinya bahwa. Penggalan 19, yakuna merupakan kata kerja sekarang akan datang, aslinya yakunu, karena ada an di depan berubah menjadi yakuna. Ciri kan SAD-nya iya di depan dan domah di akhir. Pelakunya huwa, akar katanya kawana berubah menjadi kana. Sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2 dan kaidah 1 huruf sia poin 5. Oh, kebalik Pak Mursyid, 5 dulu. 5 dulu. Kan kakak SAD ya. Kana. Ya. Kalau kaidah 1.5 dalam kakak SAD huruf sia di tengah kembali ke bentuk asli itu kan iya. Kata kuncinya huruf sia. sia. Huruf sia poin 5, huruf sia di tengah kata, huruf sia di tengah kata kembali ke bentuk asal. Sedangkan kaidah 1 huruf sia poin 2, huruf waw dan pada akar kata huruf waw dan ya tengah akar kata berubah menjadi alif. Polanya fa'ala. Ada di Mahmud Yunus halaman 386, artinya dia adalah. Penggalan 20, qadi merupakan huruf bermakna aslinya qad, karena bertemu sukun berdampingan tidak bisa dibaca, maka diberi harakat kasrah menjadi qadi, artinya sungguh. Ya. Penggalan 21, iqtaraba merupakan kata kerja lampau dengan ciri fathah di akhir. Pelaku huwa, akar katanya qaruba, polanya ifta'ala.
Ada di Mahmud Yunus halaman 335, artinya dia telah dekat. Penggalan ke-22, ajaluhum merupakan kata benda majemuk dengan ciri kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin, kata kedua merupakan kata ganti. Kata benda pertama ajalu merupakan kata kerja subjek tunggal, aslinya ajalun, karena bermajemuk berubah menjadi ajalu. Ciri kata benda tanwin di akhir, ciri subjek tunggal domah tain, kata ajala, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata benda fa'alun. Ada di Munawir halaman 9 untuk akar kata dan halaman 10 untuk kata yang dicari, artinya saat kematian. Kata kedua hum merupakan kata ganti, artinya mereka. Arti KBM ajaluhum adalah saat kematian mereka. Ya, oke. Ya. Siwana lagi. Kita lanjutkan dengan arti Quran surat Al-A'raf ayat 185 bagian pertama. Awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ardi wa ma khalaqallahu min syai' wa an asa an yakuna qad qadaraba ajaluhum. Dan tidaklah mereka memperhatikan kerajaan langit dan bumi serta apa yang Allah ciptakan dari sesuatu, dan sesungguhnya barangkali saat kematian mereka sungguh telah dekat. Nah, dicantikkan dikit tuh, mesin tik. Nah, kan enak ngelihatnya Pak Mursyid. Apalagi hijau-hijau, malah sejuk mata memandang. Oke. Ya. Kita lanjutkan dengan uraian Quran surat Al-A'raf ayat 185 bagian kedua. Penggalan 23, fa merupakan huruf bermakna artinya maka. Penggalan ke-24, bi merupakan huruf jar artinya dengan. Penggalan ke-25, ayy hadisin merupakan kata benda majemuk dengan ciri KBM-nya. Kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua kasrah. Kata benda pertama ayy merupakan kata benda murni, aslinya ayun. Karena didahului oleh huruf jar berubah menjadi ayin. Kemudian karena bermajemuk berubah lagi menjadi ayyi. Jadi kata bendanya didahului oleh huruf jar dan tanwin di akhir. Pola kata bendanya fa'lun ada di Mahmud Yunus halaman 54, artinya yang mana. Kata benda kedua hadisin merupakan kata benda pelaku aktif, aslinya hadisun karena merupakan kata benda kedua menjadi hadisin. Jadi kata bendanya tanwin. Ciri pelaku aktifnya sesuai pola akar kata hadusa, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'ilun. Ada di Mahmud Yunus halaman 98, artinya berita. Arti KBM ay hadisin adalah berita yang manakah. Penggalan ke-26 ba'dahu merupakan kata benda majemuk dengan ciri kata benda majemuknya. Kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata kedua merupakan kata ganti. Kata benda pertama ba'da merupakan kata benda kata kerja khusus. Akar katanya ba'uda. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fa'la. Ada di Munawir halaman 95 artinya sesudah. Kata kedua hu merupakan kata ganti artinya nya. Arti KBM ba'dahu sesudahnya. Penggalan ke-27 yu'minuna merupakan kata kerja sekarang akan datang dengan ciri yu di depan dan waw sukunna di akhir. Sekaligus menunjukkan bahwa pelakunya adalah hum. Katanya amina, pola kata kerjanya af'ala. Ada di Mahmud Yunus halaman 49 artinya mereka akan percaya. Ya. Halaman kamus penggalan 26 sih. Ya. Munawir 9495. Penggalan 26. 94 akar katanya, Akar kata 95 ya. kata yang dicari. Ya. Dah.
Kita lanjutkan dengan arti Quran surat Al-A'raf ayat 185 bagian kedua. Fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Maka berita mana lagi kah setelah ini yang mereka percayai? Ya. Dicantikkan dikit. Sintik. Nggak bangi kan Pak Mursid? Uni kok cerewet enggak kan? Apa? Demi Ya bapak-bapak kebaikan kan, ya, Syed. bapak-bapak kan ada tipenya, dicerewetin. Enggak kan Pak Mursid? Enggak, Uni. Alhamdulillah. Ya, ta'ala. Ya, kita lanjutkan dengan arti keseluruhan Quran surat Al-A'raf 185. Awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ardi wa ma khalaqallahu min syai'in wa an 'asa an yakuna qad iqtaraba ajaluhum fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Dan tidakkah mereka memperhatikan kerajaan langit dan bumi serta apa yang Allah ciptakan dari sesuatu, dan sesungguhnya barangkali saat kematian mereka sungguh telah dekat. Maka berita mana lagikah setelah ini yang mereka percayai? Ya. Oke. Ya. Lanjut. Kita lanjutkan terakhir surat Al-A'raf. Sebentar Pak Mursid. Bapak Ibu mungkin aneh ya, agak ada yang mikir, kok Pak Mursid kemarin itu 2 ayat, kok hari ini jadi 3 ayat. Jadi ini berhubung ada yang berhalangan ya. Jadi Uni bingung mau ngasih ke siapa, ya langsung aja ngasih ke Kang PPT aja lah, biar aman gitu ya. Jadi Pak Mursid langsung 184, 185, 186. Oke, silakan Pak Mursid. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ayatnya udah dibaca tadi ya. Kita lanjutkan ini dengan penggalan juga udah. Penggalannya udah. Lanjutkan dengan ini Quran surat Al-A'raf 146 ini bagian pertama penggalan 1 sampai 8 ini merupakan kalimat bersyarat. Ya. Penggalan huruf bersyaratnya penggalan pertama man, kemudian kalimat syaratnya penggalan kedua sampai ketiga, penggalan huruf jawab syaratnya penggalan 4, kemudian kalimat jawab syaratnya penggalan 5 sampai 8. Ya. Perlu dibaca enggak Uni nanti? Sebagusnya Pak Mursid. Jadi man huruf syarat. Baik. Jangan penggalannya aja, jadi man. Penggalannya boleh disebutkan, tapi katanya disebut man, kemudian yudlillahu kalimat syarat gitu. Jadi orang tahu yudlillahu. Ulang lagi aja. Quran surat Al-A'raf 186 merupakan kalimat bersyarat. Man merupakan huruf syarat, lilillahu merupakan kalimat syaratnya, sa merupakan huruf syarat, la hadiyalahu merupakan kalimat jawab syarat. Kita lanjutkan dengan uraian Quran surat Al-A'raf 186 bagian pertama. Penggalan pertama, man merupakan huruf bermakna artinya barang siapa. Yang kedua, yud lili merupakan kata kerja sekarang akan datang, aslinya yud lilu karena ada huruf ada man di depan berubah menjadi yud lil. Kemudian karena bertemu alif lam berubah menjadi yud lili. Ciri KKSAD-nya yu di depan dan domah di akhir. Pelakunya dua, masalahnya walala berubah menjadi walla. Polanya af'ala ada di Mahmud Yunus halaman 230, artinya dia akan menyesatkan. Penggalan ketiga, Allahu merupakan huruf bermakna Hapus saja huruf bermaknanya. Ya. Penggalan ketiga, Allahu karena domah merupakan subjek untuk, karena berharokat domah jadi merupakan subjek untuk yud lilu, artinya Allah. Penggalan 4, fa merupakan huruf bermakna sekaligus huruf jawab syarat, artinya maka. Penggalan kelima, la merupakan huruf bermakna sekaligus huruf yang memfathahkan baris akhir kata SAD sesudahnya, artinya tidak ada. Bukan KKSAD, kata benda. Kata benda.
Ya. La merupakan huruf bermakna sekaligus huruf yang mempatahkan baris akhir kata benda sesudahnya, artinya tidak ada. Panggalan 6, hadia merupakan kata benda pelaku aktif subjek tunggal, aslinya hadiun, kemudian ada la di depan berubah menjadi hadiah. Jadi kata bendanya tanwin, ciri pelaku aktifnya huruf pertama akar kata, huruf kedua ya. Huruf pertama akar kata patah panjang dan kemudian huruf kedua akar kata kasrah. Ada di Mahmud Yunus halaman 490, artinya yang memberi petunjuk. Penggalan ke-7, la merupakan huruf bermakna artinya bagi. Kemudian terakhir penggalan ke-8, hu merupakan kata ganti artinya nya. Oke, penggalan kedua kurang tasdid. Iunya. Iya, di depan. Ya, tasdid. Kemudian penggalan 4, kamusnya naik ke atas biar ya. Sejajar. Oh, ini campur, di bawah campur semua ya. Oh, ya udah kalau karena yang ini kepanjangan ya. Ya enggak apa-apa, sebaris itu ya, sama ya. Ini man itu huruf syarat. Ya, Man. penggalan pertama itu kurang penjelasan Pak Mursid. Syarat. Tadi disebut Yang huruf syarat tapi yang di sini lainnya nggak lengkap. ditulis. Lupa mungkin. Sekaligus huruf syarat. Gitu. Yang mensukunkan. Jangan lupa mensukunkan baris akhir KKSAD sesudahnya. Ribut-ribut apa ini? Apa kalian tahu dilarang ribut di sini? Agama, kamu datang tepat waktu. Dua orang miskin ini dan cuma gak punya Buku materi halaman 38. Ya. Nah, diatur lagi itu, turun naik. Nggak bisa ya. Oke, masih ada Bapak Ibu? Sudah. Ya. Kita lanjutkan dengan arti Quran surat Al-A'raf 186 bagian pertama. Mayyudlilillahu fala hadiyalah. Barang siapa Allah membiarkan sesat, maka tidak ada yang memberi petunjuk baginya. Barang siapa Allah membiarkan sesat, maka tidak ada yang memberi petunjuk baginya. Ya. Doanya kurang lengkung satu ya, Uni? Apa? Do. Mayudli. Kurang lengkung. Oh, giginya kurang? Yeah. Kurang gigi do ya? Kurang gigi. Ya, nanti dibetulin. Tambahin. Ya. Nanti aja ya. Nanti aja. Kita lanjutkan dengan uraian Quran surat Al-A'raf 186 bagian kedua. Penggalan 9 wa merupakan huruf bermakna artinya dan. Penggalan 10 ya baru merupakan kata kerja sekarang akan datang, aslinya ya baru karena huruf ya waw tidak bisa berharakat sukun maka waw menghilang. Ciri sadenya ya di depan dan domah di akhir. Pelakunya huwa, perkatanya wazara, polanya fa'ala ada di Mahmud, ada di Munawir halaman 1550, artinya dia akan meninggalkan. Penggalan 11 hu merupakan kata ganti artinya mereka. Penggalan 12 fi merupakan huruf jar artinya dalam. Penggalan 13 to'yanihim merupakan kata benda majemuk dengan ciri kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua merupakan kata kedua. Kata kedua merupakan kata ganti.
Kata benda pertama, to'yani merupakan kata benda superlatif KBSL, aslinya to'yanan, karena didahului oleh huruf ya berubah menjadi to'yanin. Karena bermajemuk berubah menjadi to'yanin. Jadi kata bendanya didahului oleh huruf jar, kemudian ada tanwin. Ciri SL-nya sesuai pola, katanya tauhiyah, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya wa'lanun. Ada di Munawir halaman 854, artinya kelaliman. Kata kedua hin merupakan kata ganti, artinya mereka. Jadi arti KBM to'yanihim, kelaliman mereka. Terakhir penggalan 14, ya'mahuna merupakan kata kerja sekarang akan datang. Ciri KSAD-nya ya di depan dan waw sukunna di akhir. Pelakunya hum, perkatanya amiha, pola kata kerjanya fa'ala. Ada di Munawir halaman 975, artinya mereka akan bingung. Oke. Ini sebentar. Itu coba sebentar Pak ini. Yang terakhir. Penjelasan 10 itu nih. 10 baru Ya, kelihatan. karena Rusia tidak bisa berharkat sukun. Rusia itu sukun memang aslinya. Ini ditambahkan Pak Mursid. Ya. Karena Rusia aja barangkali ya nih. Karena waw merupakan Rusia, dia menghilang. Iya. Itu aja. Karena waw merupakan Rusia, maka dia menghilang. Usah pakai. Aslinya waw karena waw merupakan Rusia gitu ya. Iya. Karena waw. Akar katanya? Wazara. Ya. Berarti itu pakai hadiah 1.1. Kaedahnya lupa Pak Mursid. 1 Rusia poin 1. Mungkin kita nggak usah nulis aslinya ya, karena kan di kamus kan sudah di kamus baru kan. Jadi kita perlu pakai ini aja untuk mencari akar kata SIA 1.1. Iya. Benar nggak Bapak Ibu? Di kamus kan memang Yazaru kan? Iya. Nah, jadi nggak usah Pak Mursid, nggak usah pakai asli. Jadi sudah asli itu kan. Ini KKL ini. Ini KKL kan? Bukan. Kenapa mirip KKL? Ya, baru. Ianya di depan. Jadi bentuk KKSAD langsung ciri ya di awal, doma di akhir gitu. Oh, ini naik aja ini yang bawah ini naik. Baku huwa. Nah, baru untuk mencari akar kata SIA 1.1. Itu yang penting. Tambahkan wa. Polanya turun aja dulu. Jadi setelah akar kata panah kaidah SIA 1.1. Polanya turun. Nah. Apa itu ya? Semua turun semua dia. Tidak mau. Ada 1 huruf SIA poin 1 ya ini. Iya. Ya, 1 SIA 1. Ya nanti dibetulin lagi. Iya, oke. Arti Quran surat Al-A'raf ayat 186 bagian kedua.
Ayadharuhum fi tughyanihim. Oh, iya. Sorry. Ini mengambil ini. Wayadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Artinya Allah akan membiarkan mereka bingung dalam kelaliman mereka. Sekarang cuma butuh 3 menit lagi. Buat tahu nilaiku. Kenapa kalian bahkan gak rela nunggu 3 menit? Benar. Bukannya cuma 3 menit. Kenapa nggak bisa nunggu sebentar? Kemudian arti keseluruhan Quran surat Al-A'raf ayat 186. Ayyut lilillahu fala hadiyalah. Wayadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Barang siapa Allah membiarkan sesat, maka tidak ada yang memberi petunjuk baginya. Dan dia Allah akan membiarkan mereka bingung dalam kelaliman mereka. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti tinggal persiapan untuk diskusi ya. Alhamdulillah demikian Bapak Ibu, Pak Mursid ya dengan 3 ayat ya. Jadi mengemban ayat dari temannya. Ya, makasih. Iya, baik selanjutnya kita